Bahkan saya bikin semacam thought eksperimen bahwa Gibran akan angkat bapaknya jadi wakil presidennya, sehingga presiden Gibran, wakil presiden Jokowi itu nggak mungkin terjadi, nggak ada etiknya tuh. Kalau ada etiknya dari awal Gibran nggak jadi wakil presiden. Nggak ada di dalam sejarah. Dari zaman Kaisar Nero muncul Caligula, Louis XVI, Henry VII, sampai Puyi, semua itu yang terjadi, tuan-tuan. Itu yang pakai otak dong tuh. Baca sejarah dunia tuh. Studi yang dalam supaya kita analisis itu sesuatu yang ada mutunya, walaupun terlihat dangkal tapi bermutu itu. Publik sebenarnya sudah menuduh secara hipotetik bahwa Jokowi ini lebih yang mengkorupsi pikiran, mengkorupsi ijazah atau mengkorupsi konstitusi untuk kepentingan akumulasi kekuasaannya dia yang berimplikasi pada akumulasi finansial untuk main politik, kan itu dasarnya tuh. Nah, karena itu akan dipanggil lagi atau dibuka lagi file-file lama tentang status Jokowi dari yang dibuat sebagai koruptor tertinggi atau nomor 2 di ICC, apa namanya itu, ICCR apalah. Tetapi semua isu yang pernah ada di dalam media massa akan dibuka. Itu konyolnya tuh. Jadi begitu masuk pengadilan, yang akan hiruk pikuk adalah mereka yang punya isu, dan mereka yang akhirnya mau bercerita tentang apa yang terjadi selama 10 tahun sebetulnya. Dari soal WUS, soal kereta cepat, soal IKN, soal mobil SMK, macam-macam tuh. Jadi ini satu, kita mau lihat bagaimana akhir dari dinasti ini. Juga soal Bobi Nasution yang sekarang dianggap dilindungi oleh KPK. Jadi akan dibuka ulang satu teater baru untuk melihat di belakang layar selama 10 tahun ini kasakusuk politik Jokowi sebetulnya menghasilkan kenyamanan publik atau justru menyembunyikan kejahatan publik. Ya memang bagi apa istilah mereka nih, termul Jokowi ini seolah-olah Jokowi disengaja untuk dituduh karena ada kepentingan politik. Ya bukan, demi kepentingan politik apapun, kasus yang menyangkut kecurigaan pada ijazah Jokowi yang tidak pernah dia perlihatkan justru menimbulkan pertanyaan, apakah ada rencana politik untuk menyembunyikan terus ijazah itu, kan dasar pikirannya itu. Jadi kita mesti anggap bahwa ya konsep presumption of innocence itu tidak berlaku bagi mereka atau bagi publik yang menginginkan kejujuran. Presumption of innocence itu praduga tak bersalah itu adalah hak hakim. Jadi itu urusan di dalam pengadilan, itu presumption of innocence. Tetapi di publik mesti ada dugaan bersalah tuh. Kenapa? Karena Jokowi pernah jadi penguasa. Jadi penguasa itu berlaku prinsip bahwa semakin dia menyembunyikan sesuatu, semakin ada perencanaan kejahatan. Di dalam politik kan itu dalilnya tuh. Penundaan memperlihatkan ijazah artinya perencanaan kejahatan yang makin berlapis. Begitu logikanya tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya satu konstruksi baru dari soal ijazah ini. Dan memperlihatkan itu yang justru dibuat bertele-tele. Kalau polisi pada akhirnya menetapkan Roy dan CS itu sebagai tersangka, ya udah, itu penanda bahwa memang Jokowi menginginkan ini dibuka di pengadilan, atau memang hanya itu jalan keluarnya tuh supaya nggak panjang kali lebar. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi, teman-teman, yang mereka katakan dari cuplikan video, ya, Jokowi tinggal tunggu waktu untuk mendapat balasan dari semua perbuatannya. Tidak ada kejahatan yang berakhir dengan kemenangan. Memang betul yang mereka katakan itu, teman-teman. Ya, suatu kejahatan itu tidak ada yang berakhir dengan kemenangan. Ya, karena ya mungkin Tuhan lebih tahu ataupun Allah lebih tahu kelakuan kita itu, makanya ada balasannya dengan ketidakmenang. Ya, kalau misalnya kejahatan yang kita lakukan. Nah, sampai segitunya membela Jokowi demi jabatan komisaris. Harkat martabat wanita pun rela dipertaruhkan semuanya. Nah, termul suruh sekolah biar dapat ijazah asli. Nah, Jokowi lapor Presiden Prabowo mengenai ijazahnya benar-benar palsu. Nah, itulah Jokowi yang mau menyerah, teman-teman. Karena
dia itu ya sudah mau menyerah dengan hal ini karena banyak sekali masyarakat yang tidak senang dengan Pak Jokowi ini. Nah, semoga hal ini bisa sadar Pak Jokowi karena mulai para masyarakat tidak menyenangi ya Pak Jokowi ini. Nah, cukup memalukan tingkah laku Termul ini yang tidak tahu malu ya. Sudah pada gila lebih memilih ego daripada martabat harga diri. Ya, itulah yang lagi heboh sekarang itu teman-teman. Mereka itu lebih mengutamakan ego mereka daripada kepentingan orang lain ataupun kepentingan umum. Itulah ya suatu yang tidak pernah kita harapkan sebenarnya dari para penjabat ini. Nah, waduh, pengen viral ini emak-emak hati-hati jangan sampai tergoda Blue Drag sudah nih gara-gara Jokowi yang bisanya. Nah, seharusnya Pak Prabowo yang marah karena 4 kali tersandar dari jadi presiden tetapi dia sabar. Nah, itulah Pak Prabowo yang selalu sabar ini pasti nanti ya mungkin Jokowi juga mau memiliki niat yang sangat tidak baik dengan Pak Prabowo. Jadi sebaiknya Pak Prabowo itu jangan kamu sabar-sabar terus ya, karena Pak Jokowi nanti akan mengambil langkah untuk mengkhianati Pak Jokowi. Nah, sumber masalah ada di partai PDIP dan Megawati yang jadiin Presiden Jokowi adalah Megawati yang rusaknya negara ini oleh si PDIP. Nah, jadi kapan ayo umumkan tapi sambil joget ya. Mau ibu yang orasi jangan menggunakan jilbab agar nyambung apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Nah, jadi teman-teman, ijazah Pak Jokowi harus diselesaikan tuntas karena sudah memakan waktu kurbah penjara Bambang Tri dan Gus Nur. Maka jika ijazah palsu Jokowi harus mendekam di penjara. Walau dulu-dulu kali pilpres saya mendukung penuh Pak Jokowi. Salah benar harus benar. Jadi teman-teman, Termul makin gaduh, bubarkan saja, tak berguna buat negara kita ini yang hanya bikin gaduh saja negara kita itu teman-teman. Jadi sekalipun tidak pakai celana ada dalam bahkan kebenaran jangan mundur dan jangan kalah ya teman-teman kepada penipu. Kalau hal itu sampai terjadi, tinggal disediakan peluru katet untuk membidikan tepat sasaran teman-teman. Nah, ada pepatah guru kunci berdiri murid kancing berlari. Wajar bila anak buahnya hanya make BH atau CD. Nah, itulah yang terjadi di negara kita itu. Jadi teman-teman, Pak Prabowo jangan tunduk sama penipu. Negara diperkosa selama 10 tahun. Rakyat jangan memaafkan Jokowi karena udah keterlaluan piara baser korupsi. Mudah-mudahan dapat ketukan dari Allah kita sendiri. Nah, jadi teman-teman yang mereka katakan ini itu memang benar teman-teman. Semoga Jokowi mendapat hidayah ya, bertobat dan mengakui semua kesalahannya. Insya Allah Pak Prabowo sebagai presiden menggunakan haknya karena kebijakan-kebijakan Jokowi selama 10 tahun juga ada yang pro rakyat. Jadi semoga Pak Prabowo itu bisa sadar dan bisa bertobat dengan kelakuan yang dia lakukan. Jadi teman-teman, semoga Pak Jokowi itu bisa mendapatkan hidayah ya, karena kelakuan yang telah dia lakukan itu memang benar-benar tidak disukai oleh rakyat. Jadi teman-teman, mungkin kita sudah tidak suka lagi dengan Pak Jokowi ini yang hanya bikin gaduh dengan negara kita ini. Jadi teman-teman, gak mungkin Jokowi menyerah. Setelah mati baru nyerah, dia politik licik dan siap ribuan triliunan. Nah, Jokowi ini memang tidak mau menyerah ya, mungkin ya karena dia takut juga dipenjarakan. Sampai mati pun dia tidak mau menyerah. Ya, jadi semoga Pak Jokowi bisa segera sadar dan bisa minta maaf kepada rakyat karena telah menipu para rakyat selama 10 tahun menjabat. Nah, tidak ada akhir ijazah Jokowi. Rakyat sudah bosan mengenai ijazah Jokowi, terlalu banyak berita. Ya, memang betul teman-teman, karena ini berita yang tidak mau diakhiri ini karena memang Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Jadi pakai celana ya jadi Farhad palsu, hanya pengadilan yang bisa sebut, bukan Roy Panci. Ya, jadi itulah teman-teman yang mudah-mudahan Mabes tidak ada
selera soalnya pemain voli ya, kelihatan lebih selera. Nah, jadi teman-teman, mungkin Jokowi tidak mau ngaku tentang hal ini karena dia itu memang tidak mau mengakui ijazahnya ataupun tidak mau menyerah dengan hal ini. Jadi semoga Pak Prabowo bisa mengambil segera tindakan dengan hal ini karena Pak Jokowi tidak mau menyerah. Jadi sebaiknya ya Pak Prabowo harus mengambil tindakan dengan hal ini karena bikin gaduh saja negara kita dibuat oleh Pak Jokowi ataupun Pak Gibran yang telah jadi wakil presiden kita saat ini yang hanya bikin memalukan saja negara kita. Nah, jadi untuk hal itu semoga ya Pak Prabowo bisa mengambil tindakan untuk secepatnya mengadili Jokowi beserta Gibran ini, teman-teman. Jadi teman-teman, tidak ada akhir ijazah Jokowi kalau misalnya Jokowi itu tidak mau menunjukkan ijazahnya ya, karena bagaimanapun para penegak hukum untuk memaksakan dia untuk diadili, namun ijazahnya dia tidak mau menunjukkan. Nah, itulah yang kita tidak bisa, makanya kita tidak bisa ataupun para hakim tidak bisa mengadilinya karena ya tidak mau menunjukkan ijazahnya yang sebenar-benarnya, teman-teman. Nah, semoga Jokowi bisa segera menunjukkan ijazahnya ke depan publik biar para masyarakat bisa senang dan bisa tenang karena kasus-kasus ini. Mungkin mereka sudah pada muak dengan hal ini, teman-teman. Ya, karena Jokowi yang bikin gaduh ini memang benar-benar tidak disukai oleh warga negara Indonesia. Jadi seharusnya Jokowi mendapat karma dari Allah ataupun di akhirat nanti dia harus mendapatkan karmanya. Jadi teman-teman, itu saja video kami kali ini.